Halo, selamat pagi. Pagi, Ibu Meiti. Halo. Halo, Bu Benita. Terima kasih sudah join pagi ini. Oke, ini sudah ada apa? Beberapa peserta yang hadir, malah tadi juga sebelum jam 9 ya. Eh, tapi nggak apa-apa, kita bisa aja sih mulai dulu ya sambil nunggu yang lain. Halo. Halo, selamat pagi. Oke. Nah, sambil menunggu orang lain yang masuk, mungkin kalau buat teman-teman yang lagi bisa buka kameranya, silakan gitu ya. Terus nanti kalau misalnya selama juga webinarnya berlangsung, kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung diketik aja di kolom chat. Dan ini sesinya cukup fleksibel, interaktif, namun kita tetap jaga gitu ya batasan kata-kata kita juga, karena mungkin ada beberapa juga kan yang baru kenal gitu ya di webinar ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih di grup WhatsApp ya cukup banyak yang mendaftar, tapi yang join baru sekitar berapa belas orang aja. Mungkin aku lempar juga kali ya ke teman-teman ya, apakah kita mau sedikit menunggu dulu untuk yang lain join atau gimana? Kita mau mulai aja nih karena juga masih early ya jam 9. Mungkin boleh kasih input juga di kolom chat teman-teman, apakah kita mau menunggu mungkin sampai jam 9 lewat 5 gitu ya. Bebas langsung. Oh, oke. Iya, iya, iya. Oke. Baiklah, mungkin untuk menghargai teman-teman juga ya yang udah hadir tepat waktu, kita mulai aja. Terima kasih sebelumnya teman-teman udah join di webinar hari ini. Cukup beberapa komentar kemarin ada yang bilang cukup cukup berat gitu ya, lebih terbuka dan mau mendengar kunci menghadapi hidup itu seperti apa. Tapi sebenarnya hari ini di sesi sharing hari Sabtu ini emang lebih untuk kita ya berbagi pengalaman aja gitu ya. Kenapa sih akhirnya bisa dihubungkan gitu ya dengan menjadi lebih terbuka dan mau mendengar itu penting gitu buat kita semua dalam menghadapi hidup. Um, Salam kenal buat teman-teman yang udah datang, ini kurang lebih agenda yang akan kita diskusikan gitu ya hari ini. Ada prolognya, kenapa sih ada webinar ini, terus kita akan share sedikit tentang lebih terbuka itu apa, mau mendengar itu apa, terus kesimpulannya apa gitu ya sebagai kunci untuk menghadapi hidup. Nanti kita ada tanya jawab juga dan tentunya ada epilog nih, ada penutupannya seperti itu. Oke, sedikit perkenalan. Salam kenal lagi ya, saya Meiti Margareta. Fun fact, saya punya 10 tahun karir break, tapi ini nggak menyurutkan semangat saya untuk kembali produktif di dunia profesional. Dan webinar kali ini, thank you juga buat teman-teman yang udah join, karena ini juga jadi salah satu tahapan-tahapan saya untuk berkembang lagi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya pelajari selama bekerja lagi ya kembali ke dunia profesional selama 6 tahun terakhir ini bisa ngebantu teman-teman juga, dan ini adalah kumpulan dari berbagai pengalaman saya yang mau saya share sih gitu ke teman-teman semua. Dan kenapa memang dua skill ini ya lebih terbuka dan mau mendengar tuh jadinya penting banget, mungkin di setiap fase kehidupan teman-teman yang lagi mungkin sulit gitu ya, sekarang banyak ya berita gitu ya, layoff lah apa segala macam kalau dunia kerja, atau mungkin personal life gitu yang memang butuh problem solving. Nah, dua skill ini insya Allah tuh bisa ngebantu teman-teman untuk menghadapi itu. Nah, di webinar ini tuh saya berperan sebagai career coach dan mentor gitu ya, tapi saya punya pekerjaan full time sebagai Head of Digital Academy di PT Tokopedia Indonesia. Saya juga adalah super mentor di ADP List dan Deals. Saya juga self mind mastery coach di Mindtera, dan saya ex career coach di Revoyu dan project manager di BTM ya, Benefit Management. Ada Bu Benita juga di sini yang terima kasih, saya appreciate untuk mengikuti webinar pagi ini.
Nah, mungkin dari tadi udah beberapa slide, teman-teman merhatiin juga ada kata transformation gitu ya di bawah sini. Ini salah satu kalau nggak mau dibilang olah kata gitu ya, mungkin ini adalah salah satu brand yang akan saya bawa gitu ke depannya. Karena ini saya ambil dari kata transformation, di mana untuk kita menjadi lebih baik tuh ya harus berubah gitu ya, mengikuti apa yang sedang terjadi. Tapi saya plesetin sedikit jadi transformation karena perubahan itu awalnya datang dari diri kita. Gitu. Jadi lebih ke me-nya ya, kita sendiri ini bisa berubahnya seperti apa. Nah, lanjut. Nah, prolognya ini adalah sebenarnya waktu itu adalah saya bikin polling di LinkedIn terkait pengalaman saya melakukan career coaching dan mentoring gitu. Nah, career coaching dan mentoring yang saya lakukan itu banyaknya one on one. Jadi tatap muka gitu ya dengan mentinya, dengan coachingnya. Nah, ketika berdiskusi itu saya menerima banyak reaksi ya kalau bisa dibilang ada yang memang sudah siap datang untuk karir coaching atau mentoring. Jadi mereka open to feedback, mau mendengar. Ini adalah karakter-karakter yang saya sangat hargai. Mereka sudah punya sebelumnya ya, tapi ada juga yang sebaliknya bahwa ketika sedang diskusi di dalam sesi one on one itu banyak juga yang menolak gitu ya. Jadi belum menjalankan saran yang diberikan atau let's say mau menggali diri sendiri itu ternyata masih juga ada yang tapi kan kalau begitu saya nggak bisa Kak, kalau begini saya nggak bisa Kak, dan segala macam-macamnya gitu ya. Jadi ternyata ada juga rasa ketertutupan itu gitu di teman-teman yang melakukan diskusi one on one gitu ya. Dan ini tidak salah, tidak benar ya teman-teman. Tapi memang karakter ini sudah ada dan pastikan latar belakangnya berbeda dari orang masing-masing. Cuma memang untuk melakukan diskusi ini dimanapun ya, nggak cuma di one on one dengan karir coaching, mentoring, itu kalau nggak terbuka dan nggak mau mendengar jadinya sulit gitu ya. Ini sedikit curcol ya dari seorang mentor dan karir coach juga, karena pada dasarnya kita mau ngebantu gitu teman-teman. Namun kalau misalnya dari teman-teman itu sendiri gitu ya, ketika yang semua yang juga lagi ngobrol sama saya sudah ada rasa tertutup gitu ya, sulit untuk mendengar ini, jadinya malah nggak nyambung. Kita nggak akan bisa nyampe ke tujuan apa sih gitu yang mau tuju. Oke, itu prolognya ya. Nah, long story short, saya buat poll, mau nggak sih belajar bareng soal lebih terbuka, mau mendengar, banyak yang mau, ya udah gitu ya. Jadi kita jadiin aja gitu di webinar kali ini untuk kita sama-sama belajar. Mungkin ada beberapa insight yang bisa didapatkan bersama di webinar kali ini. Ya kita bareng-bareng aja gitu ya belajar. Itu prolognya. Nah, ingat-ingat ini dulu. Nah, ini sebenarnya udah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi in terms of belajar hal yang baru gitu ya, untuk menerima dengan baik di setiap apapun gitu forumnya, saya mau teman-teman ingat-ingat ini dulu gitu ya. Ini saya adaptasi dari The Four Agreements. Itu adalah buku karangan Don Miguel Ruiz. Jadi intinya itu 4 hal ini sebaiknya kita lakukan nih gitu ya, dalam mengejar tujuan, dalam baru gitu ya, apalagi kalau misalnya ada interaksi dengan orang lain. Jadi gunakan kata-katamu dengan baik, jangan mudah tersinggung, jangan langsung berasumsi, dan selalu lakukan yang terbaik. Ini erat banget hubungannya sama 2 skill yang akan kita bahas gitu ya, lebih terbuka dan mau mendengar. Tapi mungkin biar jelas konteksnya, aku juga mau share video ininya ya, video summary dari kesimpulan The Four Agreements ini, tapi dalam bahasa Inggris, jadi teman-teman bisa nyambung juga gitu ya konteksnya itu seperti apa. Wait ya, aku akan pindahin dulu ini ke video. Ini video yang sudah menemani saya sebenarnya dari 6 tahun lalu juga ya, kalau mungkin lebih, karena ini yang jadi landasan saya untuk belajar.
Wait. Kita dengerin dulu. Be impeccable with your word. That is the first agreement. Stop gossiping, complaining, and criticizing. Your word is one of the most powerful tools you have. When was the last time you used it to bring someone up instead of gossip? When was the last time you used it to put value out into the world instead of complaining and criticizing the person who didn't? Practice being impeccable with your word. The second agreement is don't take anything personally. Imagine a person who hates books watches one of my videos. What's his comment going to look like? Now imagine that same person in 2 years. This time he's gone through a major life transformation and loves reading books. What's his comment going to look like now? But notice how my video is the same in both cases. How people treat you is a projection of who they are. That is why it doesn't make sense to ever take anything personally. The third agreement is don't make assumptions. If you're in a leadership position, you will lose all respect when something doesn't get done the way it's supposed to, and instead of having the courage and skill to communicate, you just assume things and start treating people like trash. If you had asked who knows, you might have actually found out that the person is going through a divorce and your little task isn't really his #1 priority right now. Build up the skill and the courage to communicate, and you will easily turn hatred towards you into loyalty and respect. The final agreement is always do your best. Your best is going to change from moment to moment, but under any circumstance, simply do your best. Nobody abuses us more than we abuse ourselves, but if we simply do our best, we can avoid all the unnecessary self-judgment, self-abuse, and regret. These are the 4 agreements that I constantly break, but when I do, I just say, okay, I broke the agreement of being impeccable with my word. I will start all over again. Today, I will be impeccable with my word. I will not take anything personally. I will not make assumptions, and I will do my best. Oke, jadi video tadi itu yang jadi landasan saya ngebuat itu ya apa 4 agreements yang saya pakai terus gitu. Jadi memang kadang kan sebagai manusia tuh kita lupa ya apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan. Terus dari banyaknya pembelajaran, informasi gitu selama ini kita pun inget-inget lagi gitu kan sebenarnya apa sih yang harusnya tuh kita lakukan gitu kan. Kayaknya dulu udah pernah baca, udah pernah belajar. Tapi 4 ini memang kalau nomor 1 yang lebih relate itu adalah ketika kita udah memutuskan untuk let's say hari ini gitu ya menjadi lebih terbuka dan mau mendengar, itu kan langkah awalnya gitu kan dengan mengikuti webinar ini. Jadi ya kita komit gitu seperti itu. Kita care lah sama kata-kata yang udah kita ucapkan. Ya terus jangan mudah tersinggung, lebih jelas lagi gitu ya kalau menjadi orang yang terbuka, kalau bahasa sekarang mungkin bilangnya baperan gitu ya, akan lebih less baperan. Aku nggak akan bilang akan langsung hilang gitu ya, karena kita manusia punya emosi juga. Tapi minimal kita bisa punya waktu untuk step back, mundur sedikit. Oh ini sebenarnya tersinggungnya itu gara-gara apa sih gitu. Sama berasumsi, sama ya berita banyak sekarang informasi gitu ya. Dengan semuanya ada di tangan kita di HP, kita tuh bisa ngebaca terus berita-berita ini bisa nge-trigger gitu pikiran kita. Terus asumsinya langsung macam-macam. Nah, selalu lakukan yang terbaik memang ya kita berusaha nih walaupun sekarang masih belajar gitu ya. Mungkin kita juga ngerasa oh belum ada nih skill yang cukup bisa dilakukan gitu, tapi selalu lakukan yang terbaik gitu ya, berusaha terus. Nah, ini mungkin nanti akan di-share juga ya link videonya di grup WhatsApp kalau misalnya mau nonton lagi. Nah, dengan semangat seperti ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima baik gitu ya dengan teman-teman. Jadi let's be open. Nah, ini salah satu latihan juga buat teman-teman.
Lalu yang pertama nih lebih terbuka. Sedikit cerita lagi. Jadi dulu saya pernah menjadi fasilitator training, di mana satu grup saya itu ada 8 orang. Dan karena saya sudah mengikuti training itu sebelumnya, saya ngerasa dampaknya itu bagus banget buat saya. Tapi ketika saya berada di sisi fasilitator, lalu melihat 8 orang ini sangat berbeda pengalamannya dari apa yang saya alami, saya tuh mikir ini kenapa sih gitu ya? Kenapa sih mereka nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu ya? Saya tuh kebantu banget sama trainingnya, makanya saya mau jadi fasilitator balik buat ngebantuin mereka untuk merasakan kayak saya. Tapi ternyata benar-benar beda. Ada yang ngerasa oh ya ini trainingnya bagus, ada yang ngerasa nggak kerasa apa-apa tuh gitu ya, kayak gitu. Kenapa gitu ya? Why gitu kan? Waktu itu saya akhirnya diskusi gitu sama tim leader saya, ya itu bahwa memang setiap orang perjalanannya beda-beda, dan kalau misalnya dilihat sama diri kita jadinya memang nggak bisa sama. Nah, dia yang mengenalkan ke saya pertama kali tentang lebih terbuka ini, being open gitu ya. Dia sebenarnya simpel aja. Oke, what is your intention for today? If you want to be open, then do it gitu ya. Saya waktu itu nggak paham kenapa sih emang be open itu apa gitu ya. Nah, ternyata ketika saya mengalami hal seperti ini ya, bahwa 8 orang di tim saya itu berbeda-beda, yaitu saya harus melihat dari banyak sisi, nggak cuma dari saya aja. Nah, ini kan sebenarnya pengalaman saya, gitu ya. Kalau dari teman-teman sendiri, menurut teman-teman, apa sih satu kata yang menggambarkan style komunikasi teman-teman sekarang deh? Mungkin boleh di-share di kolom chat, gitu ya. Kalau sekarang mungkin mikirnya lagi ngomong sama teman, kalau lagi denger cerita teman tuh reaksinya langsung apa, boleh nggak di-share satu kata yang menggambarkan style komunikasi teman-teman. Aku ketik juga ya, direct, oke. Berarti langsung aja gitu ya. Apa nih dari teman-teman yang lain kira-kira? Mungkin yang pasif gitu ya, style komunikasinya, atau yang ya asertif. Apalagi ya kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris itu misalnya challenge gitu. Terus kalau lebih ke karakter, mungkin seperti fun gitu ya, ya tegas style komunikasinya, atau relax mungkin, friendly itu. Gimana kira-kira ada lagi nggak dari yang lain? Nah, thank you buat teman-teman yang udah share ya di kolom chat. Nah, kenapa saya minta satu kata? Karena kalau kita berkomunikasi atau bicara itu kan pasti banyak aspeknya. Nah, ini yang saya lakukan juga di pengalaman saya menjadi facilitator training, bahwa dari beberapa orang yang ditanya dengan pertanyaan yang sama aja, jawabannya itu bisa beda-beda. Gitu ya. Jadi kenapa dia harus sama dengan saya gitu. Ini aja udah ada beberapa orang yang berbeda dan jawabannya beda-beda. Nah, itu juga yang jadi titik poin saya. Oke, that's the point of being open. Gitu ya, bahwa setiap orang memang punya stylenya masing-masing. Seperti itu. Saya bisa bilang aja satu kata yang menggambarkan style komunikasi itu, oh yang harus bagus misalnya, dan itu semua orang harus bisa melakukannya kayak saya gitu. Tapi teman-teman yang udah share di kolom chat aja beda-beda style komunikasinya. Jadi kayak why bother gitu kan. Dan itu lebih membuat saya relax bahwa that's the way it is. Dan menjadi terbuka itu bukan berarti apa yang saya rasakan salah, apa yang mereka rasakan benar, atau sebaliknya gitu ya. Kita ya sebenarnya sama-sama memang punya pengalaman sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu satu kata ya yang menggambarkan style komunikasi. Kalau menurut teman-teman sendiri, aku pengen tahu lagi gitu ya, apa sih keterbukaan tuh apa kalau menurut teman-teman dari pengalaman selama ini gitu ya. Menjadi terbuka tuh contohnya seperti apa? Mungkin boleh di-share lagi di kolom chat. Jujur. Oke.
Ini terbuka bukan berarti juga dengan orang lain ya, bisa juga dengan diri sendiri. Gitu, bersikap benar. Oke, apa itu keterbukaan buat teman-teman? Karena bisa jadi beda. Mengatakan iya ketika iya, mengatakan tidak ketika tidak. Oke, baik. Mengatakan iya mengatakan tidak ketika tidak ya. Oke. Iya, 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 bisa juga seperti itu. Nah, ini sebenarnya lebih apa? Lebih ke pengalaman diri sendiri gitu ya. Karena sama satu kata terbuka itu tuh mungkin kalau menurut KBBI udah ada pengertiannya. Nah, tapi ini benar nih kata ya Reza ya, melihat perspektif berbeda gitu seperti itu. Kurang lebih sebenarnya kalau disimpulkan apa itu keterbukaan, lebih ke tiga hal ini ya. Ini sebenarnya saya simpulkan dari keseharian juga gitu. Yang pertama bersedia menerima perspektif baru, terus tidak cepat menghakimi, sama fleksibel dalam berpikir. Karena tadi gitu ya, diulangin lagi, kita banyak banget menerima informasi, kita banyak banget berinteraksi sama orang. Konteksnya tadi di saya gitu ya, diskusi, mentoring, career coaching. Kalau tidak bersedia menerima perspektif ini memang sulit. Dan bukan berarti tidak bisa dilakukan bahwa oh ya ini kan saya emang orangnya begitu, saya karakternya begitu. Nah, itu kadang-kadang nggak bisa berlindung lagi di balik alasan itu. Ketika sudah ada validasi dari orang lain. Contoh, misalnya kalau di dunia kerja deh gitu ya, karyawan yang mau promosi. Nah, terus mungkin nanya gitu ya, gimana ya caranya supaya dapat promosi? Lalu mungkin manajernya bilang, oh supaya bisa promosi, ini yang harus dilakukan. Nah, kalau nggak terbuka, mungkin itu akan dianggapnya sebagai hambatan, gitu ya. Aduh, berat banget ya yang harus dilakukan, daripada melihat itu dari perspektif lain. Oh iya, ini nih yang harus saya lakukan untuk level up, untuk promosi. Nah, itu udah beda lagi gitu perspektifnya. Cuma memang kalau dari diri sendiri belum aware kan butuh kayak stimulasi gitu ya dari luar gitu. Mungkin akhirnya jadinya ngobrol sama teman, ternyata kalau buat promosi tuh banyak juga ya yang harus dilakuin gitu ya. Nah, nanti itu tergantung lagi diskusi sama temennya seperti apa. Mau nggak gitu ya menerima saran. Karena bisa jadi kalau kita ngomongin soal komunikasi, mana yang akhirnya cocok sama kita, relate sama kita, itu yang kita dengerin. Padahal sebenarnya informasinya sama aja. Dari manajer kita udah bilang, oh ya buat lo promosi harus begini. Tapi ketika teman kita yang bilang, oke, ini yang harus dilakuin untuk promosi. Terus mungkin dia menyemangati atau segala macamnya itu ya. Seperti itu. Nah, terus tidak cepat menghakimi. Ini yang banyak terjadi ketika kita sudah cukup banyak terpapar gitu dengan berita dan informasi, tapi tidak ngecek dulu di balik itu tuh sebenarnya seperti apa. Kalau kita terbuka aja melihat suatu berita, melihat suatu informasi, mungkin dalam pikiran kita langsung oh iya pantesan aja dia begini gitu ya karena dia begitu gitu. Ini agak-agak fake gitu ya. Cuma kalau secara detail deh, let's say berita yang paling nggak tahu kalau sekarang infotainment masih ada nggak sih? Saya udah lama nggak nonton TV. Tapi ya orang terkenal gitu ya, tiba-tiba ada headline beritanya gitu. Apalagi kalau sekarang orang pakai clickbait gitu ya di media, itu pasti langsung dalam pikiran kita atau dalam hati begitu baca judulnya, oh dia begini 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 gitu. Tapi sebenarnya kita belum baca beritanya itu seperti apa. Jadi ketika kita menerima suatu informasi, ya terbuka gitu bahwa kita mau melihat itu dari segala sisi. Mungkin dari sisi kita juga ada, tapi benar-benar dicari dulu gitu ya kebenaran supaya nggak. Ini kalau langsung panas misalnya beritanya cukup heboh gitu ya, semua orang berpendapat gitu dengan apa perspektifnya masing-masing gitu, seperti itu. Terus fleksibilitas dalam berpikir. Jadi pikiran kita, otak kita, kalau based on science gitu ya, saya bukan dari latar belakang itu, tapi cukup banyak membaca juga bahwa memang pikiran kita bisa dilatih. Jadi kalau yang udah sering teman-teman dengar mungkin
fixed mindset versus grow mindset gitu ya. Bedanya apa sih gitu ya, pola pikir untuk lebih berkembang atau pola pikir yang udah fix gitu, nggak bisa dikembangkan lagi. Nah, terbuka itu ya fleksibel. Jadi kalau misalnya memang ada topik-topik yang intriguing yang memicu kita gitu ya untuk berpikir. Nah, terbuka itu tuh menjadi biasa kita melihat itu dari berbagai macam sudut pandang ya. Mindsetnya itu jadinya lebih banyak, nggak ketutup sama apa yang udah kita pikirkan selama ini. Tapi mau gitu untuk cari tahu lagi, gali lagi lebih dalam supaya ya pikiran kita jadinya lebih luas seperti itu. Ini kesimpulan yang saya buat gitu ya dari pengalaman saya dan juga pembelajaran saya selama ini. Cuma ketika kita mau belajar terbuka pasti ada hambatannya dan memang kita tidak sendiri ya, masih banyak yang belum paham kenapa sih emangnya kita butuh untuk terbuka, atau mungkin sebenarnya selama ini mereka udah menjalankan gue udah open kok, gue udah terbuka, cuma nggak pernah definisiin aja, oh itu namanya terbuka ya gitu, seperti itu. Nah, hambatannya kurang lebih manfaatnya kurang lebih tadi seperti ini, meningkatkan peluang gitu ya dalam hubungan, terus tuh membantu pertumbuhan pribadi, mengurangi konflik akibat miskomunikasi. Karena kalau misalnya dalam manusia sendiri emosinya kan macam-macam. Kalau gampang kepicu gitu ya dengan satu informasi, dengan satu topik, antara pasangan, antara rekan kerja gitu ya, antara teman-teman, itu tuh mungkin bisa jadi ya sesuatu yang nggak enak kan, nggak nyaman gitu kalau mendapati kita ada dalam situasi itu. Dengan belajar terbuka, mudah-mudahan itu semua bisa di-solve ya, bertahap, cuma nggak ada ruginya gitu untuk belajar menjadi terbuka. Bukan berarti kita harus ngikut pendapat orang lain, tidak. Tapi bagaimana lebih kita mengkomunikasikan, oh ya saya juga punya pendapat sendiri, kamu juga punya pendapat sendiri. Nah, kita terbuka gitu ya dalam hal itu, terus kita ya komunikasikan gitu dengan baik. Hambatannya kurang lebih seperti ini yang coba disimpulkan atau dirangkum. Nah, bias ya dan prasangka. Jadi bias ini sebenarnya lebih kembali kepada diri masing-masing, bagaimana mereka dibesarkan, bagaimana lingkungan mereka, gitu ya, bagaimana orang membentuk pikirannya itu sampai jadi akhirnya terbentuklah bias itu. Dalam satu topik aja kayak tadi ya, contohnya pakai satu kata yang saya tanyakan, itu aja bisa beda-beda gitu tiap orang. Terus prasangka, prasangka ini adalah sebenarnya yang belum divalidasi gitu dari pihak lain. Prasangka itu kan datangnya dari kita. Ketika kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, udah berprasangka dulu, atau orang berasumsi gitu ya. Tapi sebenarnya itu belum ada validasinya, gitu. Belum ditanyakan dengan pasti apakah benar yang kita prasangkakan itu seperti itu gitu adanya. Ini common terjadi, nggak benar nggak salah, again. Tapi ini sangat umum terjadi dalam kehidupan manusia gitu, karena ya itulah ya dinamikanya. Cuma bagaimana kita menanggapinya gitu kan, seperti itu. Nah, terus ketakutan akan perubahan atau penolakan ini juga wajar terjadi. Kita udah nyaman gitu kan. Terus ada lagi nih baru gitu ya, apa sih gitu ya. Kalau kita ngomongin contohnya ya era digital lah, ini yang paling sering dipakai buat contoh. Dulu tuh mungkin semuanya masih serba manual gitu ya. Sekarang semuanya serba aplikasi atau ya kita harus belajar lagi gitu kan. Mungkin kayak bank deh gitu ya. Bank sekarang semua serba digital. Memang untuk beberapa memudahkan, tapi ada juga yang menganggap itu sebagai tantangan gitu ya. Jadinya aduh saya kayaknya nggak bisa gitu ya pakai yang canggih-canggih dan segala macam. Sebenarnya itu kan adalah ketakutan meninggalkan gitu ya, meninggalkan apa yang sudah terbiasa dilakukan, seperti itu. Kalau ego dan zona nyaman ini sebenarnya memang juga kembali ke masing-masing. Jadi ya tadi ada juga yang berpikiran, oh kalau misalnya kita open dengan apapun, jadinya kita nggak punya konsistensi nih terhadap pribadi kita. Nah itu sebenarnya termasuk ke dalam ego gitu, karena setiap hari kita tentu bertemu banyak orang gitu ya, berinteraksi dengan banyak orang. Nah, bagaimana kita nih menyesuaikan gitu dengan keadaan itu. Zona nyaman tuh sebenarnya yang paling
common juga ya di teman-teman, karena udah terbiasa aja dengan yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada nih sesuatu yang mau dipelajari yang baru atau di luar kebiasaan gitu ya, nah itu tuh udah tertutup, nggak terbuka gitu sama hal itu. Kurang lebih seperti itu untuk hambatan yang terjadi ya secara umum. Nah ini mau latihan gitu. Jadi di sini mungkin aku mau minta dari teman-teman apa juga ya untuk volunteer, volunteer. Wait. Ini aku lihat dulu nih. Jadi latihan ini sebenarnya lebih satu orang akan share gitu ya tentang situasi terakhir yang sedang dialami. Tapi yang lain tahan dulu gitu ya sebelum berkomentar seperti itu. Mungkin ada yang mau volunteer untuk share mungkin nggak lama-lama 1 menit aja sih. Ada yang maukah? Coba kita lihat ya siapa aja yang udah ada di sini. Oke. Wait. Nah, Mas Lutfi mau nggak? Ini kebetulan lagi open cam ya. Mas Lutfi mau share nggak soal pengalaman yang terjadi? Singkat aja gitu ya, di-share ke teman-teman. Nanti aku akan minta teman-teman share di kolom komentar, tapi tunggu Mas Lutfi selesai cerita dulu. Gitu. Silakan Mas. Ini yang dibagikan apa ya? Cerita pengalamannya. Cerita aja lagi mungkin lagi di ada pengalaman di nggak tahu di kantor kah atau di hidup gitu. Cerita aja simple gitu ya atau perkenalan boleh. Nanti saya minta teman-teman yang lain komentar tapi tunggu selesai Mas Lutfi tunggu Mas Lutfi selesai cerita dulu. Oh iya. Oke, perkenalkan saya Lutfi. Saya mau berbagi pengalaman. Jadi waktu itu kan saya pernah lamar di perusahaan yang UMKM, tapi itu nggak ada syarat khusus yang punya pengalaman kerja sih. Eh, Ya udah ada nominal gajinya juga setiap harinya dapat berapa gitu kan. Nah, udah gitu ya udah deh coba ngelamar siapa tahu kan keterima ya. Dan ternyata habis itu 2 hari 3 hari kemudian itu dapat email dari perusahaannya gitu kan. Ditanya ini udah sesuai nggak dengan kriteria yang disebutkan sebelumnya. Oh sudah gitu. Nah habis itu juga ditanyain lagi ini pengalaman kerjanya di PT gitu kan. Oh iya saya pengalaman kerjanya itu di PT sebelumnya gitu. Habis itu ya udah gitu nggak dapat balasan apa-apa gitu. Jadi kok ya apa ya kok kayak ini mintanya kayak gimana gitu loh. Kan padahal kan saya udah ya bersedia gitu kan dengan ketentuannya gitu loh. Dan kualifikasi saya pun juga nggak butuh yang muluk-muluk sih sebenarnya yang saya lama kemarin itu begitu. Oke, terima kasih Mas Lutfi udah sharing gitu ya. Nah, teman-teman yang udah dengar ceritanya Mas Lutfi, aku minta komentarnya atas cerita Mas Lutfi di kolom chat gitu ya. Tadi Mas Lutfi cerita tentang pengalamannya apply gitu ya ke satu UMKM gitu ya. Terus prosesnya seperti apa. Nah, kalau menurut teman-teman dari pengalaman Mas Lutfi itu apa komentarnya? Kita coba tes gitu ya. Apa nih pikiran-pikiran yang keluar ketika Mas Lutfi sharing seperti itu. Nah, ini pengalaman di ghosting. Oke. Ada lagi yang lain? Oke.
Ini Mas Lutfi nanti bisa baca juga ya komentar dari teman-teman seperti apa. Ghosting itu apa ya? Ghosting itu nggak dikasih tahu lagi gitu ya sama pihak yang sedang di approach gitu. Jadi dibiarin aja gitu, nggak ada kabar, nggak ada kita. Oke. Gimana? Ada yang lain yang mau kasih komentar ke sharingnya Mas Lutfi? Nah, ini udah ada berarti tiga orang ya. Nah, ini aku kan latihannya sebenarnya lebih ke Mas Lutfinya gitu. Nah, Mas Lutfi udah cerita nih, terus ada komentar gitu ya di kolom chat. Apa yang Mas Lutfi rasakan ketika membaca ini komentar-komentarnya? Senasibnya banyak tuh nyata sama kayak saya, di ghosting gitu. Oke, tapi lebih ngerasain apa nggak? Oh ya tadi gitu ya, oh ternyata banyak yang sama gitu ya. Iya sama. Oh ini ada tambahan ya, dibanyakin apply yang ghosting abaikan aja. Nah gitu. Nah dari pendapat yang berbeda-beda ini nih, Mas Lutfi, itu tuh berarti kan banyak ya, bukan banyak, ada beberapa yang beda-beda. Nah ini ya, ada yang ngasih saran buka perusahaan gitu. Reaksinya sebenarnya aku pengen tahu kayak reaksi dari Mas Lutfi itu gimana gitu. Pertama tadi kan merasa senasib gitu ya, bahwa Ya, ada yang sama gitu ya. Nah dari yang ada tambahan lagi nih, ada reaksi yang lain nggak? Kayak enggak misalnya ada juga sih. kayak ini kan dibanyakin apply aja gitu Iya, kan, betul banyak. gitu. Terus buka perusahaan. Nah kalau buka perusahaan gimana tuh menurut Mas Lutfi? Kalau buka perusahaan itu belum ada idenya sih, mau buka apa gitu. Oke, oke. Jadi emang lebih ini ya, udah paham gitu ya diri sendiri seperti apa. Nah, kesimpulannya sebenarnya dari data ini, thank you ya Mas Lutfi ya, udah mau Thank you. jadi volunteer. Dimanapun kita berkomunikasi gitu ya, dimanapun kita sharing cerita, itu akan selalu ada pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, kalau aku lihat dari teman-teman yang komentar gitu di kolom chat itu tuh bisa ada beberapa kategori. Misalnya ini ya, ada pertanyaan klarifikasi. Ini pengalaman di ghosting recruiter gitu ya, emang sering terjadi gitu. Nah, itu dia klarifikasi apakah seperti itu. Terus tuh ada yang langsung menyemangati gitu ya. Semangat gitu kan. Thank you udah cerita gitu ya, mudah-mudahan lebih baik gitu ya. Terus ada yang langsung juga kasih saran gitu kan. Banyakin apply nih, yang ghosting biarin aja gitu. Nah, dengan satu cerita kita aja pendapatnya tuh bisa banyak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ketika kita baca terus reaksi yang muncul itu juga beda-beda, ya itu sebenarnya wajar. Tapi kalau misalnya ternyata reaksi yang muncul itu lebih ke kayak ini ya, ini sebenarnya yang paling ekstrim buka perusahaan gitu ya. Tapi reaksi kayaknya saya belum bisa nih apa gini. Nah, kalau yang tertutup sebenarnya kurang lebih indikasinya seperti itu. Tapi kalau yang terbuka itu akan memikirkan, oh kalau buka perusahaan itu seperti apa ya, gitu ya prosesnya dan segala macam gitu. Dibandingin apply aja, yang ghosting abaikan aja. Kenapa ya harus banyak apply gitu ya? Mungkin itu akan dicari tahu lagi gitu kan. Kalau tadi yang pertanyaan jelas gitu kan, itu diklarifikasi. Nah, ada juga yang kasih saran nih, biasanya seperti itu saya coba evaluasi apakah ini. Nah, terus kita begitu ngebaca itu, oh iya ya, apakah saya emang harus evaluasi ya? Atau kalau orang yang tertutup nih ya, yang saya tahu ketika diminta untuk mencoba evaluasi diri sendiri, saya udah bener kok yang saya lakukan gitu ya selama ini. Nah, latihan-latihan ini sebenarnya adalah momen-momen kecil yang terjadi dalam hidup gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita posting sesuatu, kita cerita sesuatu, akan selalu ada reaksi dari pihak luar. Nah, kita yang harus latihan
menerima pendapat yang berbeda-beda ini tanpa langsung bereaksi itu gimana? Karena gampang banget gitu ya, buka perusahaan gitu kan, mungkin dia anak orang kaya nih gitu, bisa aja gampang gitu kan. Tapi kalau kita yang diminta, mungkin kita udah mundur gitu kan, tanpa memikirkan lagi gitu, seperti itu. Terus kayak tadi gitu ya, disuruh banyak apply gitu kan, yang ghosting abaikan aja gitu. Kalau tertutup, ya kan gue sibuk tiap hari gitu ya, mana sempat apply gitu, dan malah lebih ke fokus yang ghosting itu gitu kan. Aduh, kenapa sih dia ghosting ya gitu kan, berarti gara-gara dia nih gitu kan, nggak lanjut gitu ya proses rekrutmennya. Tapi kalau terbuka, oh mungkin kita bisa klarifikasi kenapa ya harus banyak apply gitu. Kalau banyak apply itu apakah harus strategis gitu kan, apa aja yang dilakukan. Nah itu bedanya sih, terbuka dan tertutup itu kurang lebih seperti itu. Jadi tidak menutup kesempatan, kemungkinan untuk diri kita sendiri, tetap terbuka sama apa yang orang sarankan, tapi tentunya dalam batasan yang kita bisa lakukan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Thank you teman-teman ya yang udah berpartisipasi di latihan keterbukaan ini. Really appreciate. Nah, itu yang pertama nih. Wah, ternyata mungkin ada yang beranggapan PR-nya cukup banyak juga, tapi ini mungkin langkah awal gitu ya untuk itu. Terus kita akan combine si keterbukaan ini sama mau mendengar gitu. Karena ya itu udah seperti sepaket. Kalau tertutup ya mungkin kalau istilahnya kayak keluar masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu ya. Jadi mau apapun yang orang bilang kayaknya ya udah gitu kan, nggak terlalu digubris dan segala macamnya. Mendengar di sini kalau kemarin itu konteksnya saya research juga ya bagaimana sebenarnya lebih gampang menjelaskannya gitu, karena kita yang alhamdulillah punya kemampuan mendengar gitu ya, kita bisa mendengar suara-suara yang muncul gitu. Suara-suara itu ya di transfer lah gitu ya dari telinga kita, terus diterjemahkan ke pikiran, akhirnya kita bisa tahu nih yang kita dengarkan apa. Tapi di sini sebenarnya yang mau saya highlight adalah mendengar versus mendengarkan. Ini agak sulit karena kalau di bahasa Inggris itu lebih ke hear or listen. Nah, ternyata ini bedanya tuh bisa cukup jauh gitu ya antara hear dan listen. Di sini saya coba translate itu ke mendengar dan mendengarkan. Nah, kalau menurut teman-teman ketika ditanya hal seperti ini apa sih perbedaannya antara mendengar dan mendengarkan? Aku mau tahu lagi di kolom chat gitu ya. Kira-kira mendengar tuh apa? Mendengarkan itu apa? Bedanya tuh apa? Nanti kita akan eksplor lagi. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, teman-teman. Kita sharing sama-sama gitu. Menurut teman-teman, mendengar tuh apa, mendengarkan tuh apa gitu ya. Kalau tadi bahasa Inggrisnya hear or listen. Nah, listen berarti di sini ada yang ini ya, bilang mendengarkan dengan memperhatikan. Gimana kalau yang lain? Mendengar suara, mendengarkan cerita. Kalau hear, mendengarkan tapi nggak seksama. Oke. Oke. Mendengar itu menerima informasi, mendengarkan menerima informasi dan merespon. Tuh. Oke, ya ada lagi. Tapi ini udah cukup banyak ya. Mendengar tanpa memahami, mendengar dengan memahami. Oke, keren-keren nih teman-teman udah juga punya perspektif masing-masing gitu ya tentang bedanya apa mendengar dan mendengarkan. Thank you buat teman-teman yang udah share di kolom chat. Kurang lebih kemarin itu akhirnya setelah saya baca-baca di kesimpulannya mendengar dan mendengarkan itu gitu ya lebih ke dua hal ini. Nah, ini udah banyak lagi nih. Yang apa?
yang share di kolom chat. Kiri, keluar kanan, menerima dan menerima. Oke, lebih ke pasif. Nah ini ya, udah langsung juga ada di layar ya dari Hikmawati. Nah, jadi emang mendengar dan versus mendengarkan itu ya seperti pasif versus aktif gitu. Kalau mendengar literally ya hanya mendengar gitu. Dan kita mendengar banyak hal setiap hari ketika kita di jalan, ketika kita di mall, ketika kita di kantor, orang itu akan berbicara gitu ya dan kita mendengar mereka ngomong apa, tapi ya udah seperti itu aja. Itu kita dengar gitu. Mungkin kalau misalnya ditanya lagi, tadi dia ngomong apa ya gitu ya, kita nggak akan terlalu tahu gitu sebenarnya itu apa yang kita dengar gitu. Itu pasif gitu ya. Jadi mendengar itu anggapannya adalah pasif. Nah kalau mendengarkan itu aktif. Jadi fokus gitu ya, benar-benar diperhatikan apa yang sedang dibicarakan. Jadi benar-benar mau memahami, bukan sekedar merespon. Kembali ke konteks saya gitu ya tadi ya, ketika sedang berdiskusi one on one di dalam sesi career coaching ataupun mentoring, ya mendengar ini bukan hanya untuk nanti di counter gitu ya, dibalas dengan jawaban-jawaban apa lagi gitu ya. Ini ya percayalah ini juga pernah terjadi gitu ya sama saya. Jadi bukan cuma sekedar merespon, dengerin dulu gitu ya, dengerin, pahami gitu ya, terus baru gitu kita saling sharing pendapat atau seperti apa. Karena jadinya dua hal ini bisa berbeda banget ya teman-teman, mendengar dan mendengarkan. Kalau misalnya dalam satu percakapan, apalagi kalau udah lebih dari 2 orang, itu bisa banget terjadi ya kita nggak terlalu perhatian sama semuanya. Tapi kalau berdua, itu mungkin lebih ya mau nggak mau gitu ya, orang kita ngomongnya cuma sama dia, kita nggak bisa pasif dong. Gitu. Nah ini biasanya contohnya yang terjadi kalau sering di highlight gitu ya sama orang-orang adalah ketika ketemu salah satunya main HP gitu seperti itu. Which is itu hak masing-masing gitu ya, again nggak ada yang benar nggak ada yang salah dalam hal ini. Tapi lebih ke komunikasinya gitu ya. Kalau misalnya emang lagi butuh pegang HP dulu, bisa bilang gitu kan ya ke orang yang lagi ada di depan kita gitu. Tapi message apa sih, pesan apa yang dilihat oleh orang lain kalau misalnya lagi diajak ngomong terus main HP sendiri atau yang lain, ya berarti emang nggak fokus kan, nggak perhatian gitu, seperti itu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang bisa dipelajari juga. Gimana? Karena siapa tahu kita akan terlewatkan oleh informasi yang seharusnya kita dengar dan jadinya ya harus ngulang lagi gitu, seperti itu. Dan mendengar untuk memahami ini benar-benar sesuatu yang masih saya pelajari juga gitu ya, bukan hanya sekedar merespon kalau misalnya orang lagi ngomong apa terus oh ya karena dia ngomong gitu nanti gue mau bilangnya kayak gini gitu ya, nanti saya mau jawabnya kayak gini karena udah ada narasi di kepala yang mau dikasih tahu lagi gitu ya, di counter balik ke orang yang lagi ngomong seperti itu. Nah sama kayak tadi, kita akan coba lihat untuk menjadi bisa mendengar gitu ya, itu butuhnya apa aja. Sebenarnya kurang lebih itu seperti ini, tapi ini konteksnya bisa berbeda-beda ya di setiap orang. Secara umum kontak mata bahasa tubuh itu sesuatu yang harus ada ketika kita mau mendengarkan dengan aktif. Kontak mata saya lihat ini masih jadi challenge juga, masih jadi tantangan. Kalau misalnya apalagi tidak terlalu dekat gitu ya, atau bagaimana sih intinya supaya tetap bisa melakukan eye contact tapi tidak canggung gitu ya, seperti itu juga butuh latihan karena ada juga yang ngerasa ya canggung atau janggal gitu ya dengan eye contact gitu kan. Terus tadi nih ya mengajukan pertanyaan klarifikasi. Kalau ada orang yang ngomong terus kita mungkin kurang paham atau mungkin tidak terlalu terdengar, it's okay untuk nanya gitu ya. Saya suka kalimat jangan berasumsi tapi nanya gitu ya, karena kalau misalnya kita berasumsi tapi kita nggak validasi ya kita akan stuck gitu sama pikiran itu. Kalau misalnya nggak paham atau mungkin kurang paham itu it's okay untuk nanya. Mending kita memvalidasi pikiran kita daripada kita berasumsi tapi ya itu sebenarnya nggak tahu benar apa salah gitu ya, seperti itu. Nah, merangkum atau mengulangi inti pembicaraan itu lebih ke kita.
apakah kita udah benar pemahamannya tentang apa yang lagi dibicarakan gitu ya. Atau let's say kalau dalam percakapan sehari-hari deh, yang tadi kita omongin tuh benar nggak ya ini ya pengertiannya gitu ya. Jadi jangan sampai narasinya berbeda lagi gitu ya ketika kita cerita ke orang lain. Karena kalau berdasarkan kehidupan selama ini, ketika kita mendengar satu cerita dari orang lain, padahal itu udah cerita keberapa gitu ya dari orang sebelumnya, itu mungkin akan berubah narasinya. Pastikan itu narasinya juga benar ada di kita, itu seperti apa. Nanti kita akan coba ya latihannya lagi gitu. Seperti apa sih mendengarkan aktif. Nah, ini adalah hambatan. Jadi setiap kita mau belajar, setiap kita mau coba sesuatu yang baru gitu ya, tadi lebih terbuka ada gitu ya hambatannya. Mendengarkan tuh juga ada. Pikiran itu kan akan selalu bergerak terus gitu ya, nggak berhenti. Jadi tuh memang kadang sibuk gitu sama respon sendiri. Jadinya respon yang kadang kita berikan kepada orang yang sedang bicara kepada kita ya seadanya gitu ya, karena kita udah terlalu sibuk sama pikiran sendiri. Ya tadi itu ya gangguan eksternal kayak gadget, lingkungan mungkin terlalu berisik jadi nggak dengar, atau lagi ngapain tapi sambil ngomong juga gitu ya, seperti itu. Terus sama emosi dan asumsi pribadi, karena emosi orang itu kan kita juga kadang nggak paham sedang kenapa gitu ya. Terus tadi asumsi gitu ya tidak divalidasi, sedang kenapa sih. Jadinya ya udah gitu, miskomunikasi yang tadinya mungkin mau sharing informasi gitu ya, mau menambah wawasan, cuma karena hambatan-hambatan ini jadinya tidak tercapai gitu. Nah, kalau misalnya di dalam suatu konteks diskusi ada hambatan seperti ini, kemungkinan itu nggak akan jalan. Semua orang pasti dengan pikiran masing-masing ya, atau ya udah lewat aja. Seperti itu sih, nggak ada benefitnya jadinya ya dari komunikasi yang sedang terjadi, karena pada dasarnya ketika kita datang ke pembicaraan itu dengan tertutup dan tidak mau mendengar, walaupun kita tidak sengaja mungkin ya seperti itu, tapi jadinya bisa akibatnya ya tidak tercapai gitu tujuan dari komunikasi itu seperti apa. Nah, di sini mau coba lagi gitu ya latihan mendengarkan. Nah, kalau tadi kan lebih ke Mas Lutfi ya yang sharing, terus teman-teman kasih komentar, terus saya tanya balik gitu ke Mas Lutfi reaksinya seperti apa. Nah, di sini saya akan minta satu teman lagi gitu untuk sharing ya, simple aja, sama boleh perkenalan kegiatannya lagi apa gitu ya, waktunya sekitar 1 menit. Nanti saya akan minta teman-teman komen lagi gitu ya di kolom chat tentang apa yang tadi sebenarnya di-share gitu sama orang. Ada yang mau volunteer lagi kah? Nggak mesti yang on cam juga nggak apa-apa ya. Let's see, siapa nih yang mungkin bisa. Aku coba cek ya yang sedang bisa ini. Mbak Lutfiani bisa open mic kah? Oh iya, halo Kak. Halo Mbak, thank you udah join ya untuk hari ini. Nah, kita akan latihan, aku akan minta Mbak Lutfiani untuk cerita aja, apa aja gitu ya, selama kurang lebih 1 menit. Nanti aku akan minta teman-teman coba komentar gitu ya dari ceritanya Mbak Lutfiani. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini suara saya jelas ya? Jelas Mbak Lutfiani? Oke, jadi mungkin saya mau cerita agak ke curhat ya. Jadi begini, dulu saya pernah kuliah di apa ya, saya pernah kuliah di Jepang, setelah pulang itu, sampai sekarang lebih banyak ke bikin bisnis sendiri bersama suami ya. Nah,
Cuma saya tuh ngerasanya kurang berkembang gitu. Ya mungkin karena merasa apa ya, eee, timnya kan ya kita karena ini perusahaan software house IT, jadi timnya memang lebih ke engineer dan desainer dan saya yang bagian, project manajernya gitu kan. Jadi, lebih banyak obrol dengan klien, lalu request-nya seperti apa, nanti saya bikin timeline-nya, terus disampaikan ke engineer. Nah, tapi dari pengalaman itu saya merasa ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Terus akhir-akhir ini kepikiran buat, apa cobain daftar di perusahaan ya, kayak gitu, biar punya perspektif baru, teman baru, dan pengalaman baru, seperti itu sih, Kak. Oke, thank you Mbak Lutfiani udah share ya. Nah, tadi apa kalau di latihan terbuka sebenarnya itu lebih pengen tahu gitu ya reaksi dari teman-teman seperti apa. Nah, kalau sekarang saya mungkin akan bagi juga dua deh ya di kolom chat. Sama kalau ada yang mau open mic lagi dari teman-teman, ada yang bisa ngulangin nggak sih ceritanya Mbak Lutfiani gitu ya. Nah, yang ditangkap dari Mbak Lutfiani cerita itu silakan ceritakan kembali. Silakan ada yang mau di kolom chat atau yang open mic. Gimana? Ada yang mau coba menceritakan kembali ceritanya Mbak Lutfiani? Nah, di sini aku ingetin lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, teman-teman. Kita lagi sama-sama belajar. Jadi sharing aja gitu ya. Kita akan coba cek gitu. Sebenarnya dari cerita ini bisa nggak kita ceritain kembali atau apa persepsinya sebenarnya gitu terhadap cerita itu. Karena kita udah mendengarkan nih ceritanya Mbak Lutfiani. Oke. Nah, kalau ini Mas Lutfi lebih berkomentar ya untuk ceritanya. Oke. Kalau aku boleh ini nggak ya, Mbak Hikmawati bisa open mic kah? Halo, sepertinya sedang tidak bisa ya. Atau siapa nih di sini? Dari Mas Frans mungkin? Oh, sambil kerja. Oke, siap. Mbak Hikmawati. Mas Frans Indroyono, kira-kira mau cobakah untuk menceritakan kembali? Halo, sorry bisa diulang lagi? Halo, ya tadi Mbak Lutfiani udah cerita pengalaman dia. Kalau misalnya dari perspektifnya apa Mas Farno sendiri bisa nggak menceritakan kembali apa yang sudah tadi diceritakan Mbak Lutfiani? Oke, saya bisa ceritakan ulang. Siapa namanya tadi Mbak siapa? Mbak Lutfiani. Oke, jadi Mbak Lutfiani ini sudah pernah kuliah di Jepang, kemudian dia kembali ke Indonesia, lalu dia bersama suaminya menjalankan bisnis. Namun karena bisnisnya atau gini, kemudian dia merasa butuh tantangan baru yang lebih bervariasi lah dari apa yang dihadapi di dalam bisnisnya itu. Kemudian dia berpikir apakah perlu melamar pekerjaan ke perusahaan lain. Akurat nggak tuh? Nah, oke. Terima kasih ya Mas Pras Indrayono nih udah mau volunteer menceritakan kembali. Nah, udah dikasih jempol sama Mbak Lutfiani ya. Oh, berarti akurat. Ya, nah thank you teman-teman nih yang udah share di kolom chat juga banyak gitu ya. Memang ini kelihatannya simple gitu ya latihan mendengarkan ini gitu. Kadang-kadang memang sesimpel itu gitu. Kita bisa mengulangi
cerita dari apa yang orang lain udah sampaikan gitu kepada kita. Nah, kalau kita mendengar aja, kemungkinan nggak bisa banyak yang kita tangkap gitu ya dari situ. Atau mungkin memang kita sedang ada hal lainnya kayak tadi multitasking, nggak apa-apa juga. Tapi yang penting adalah kita aware kalau kita mendengarkan, oh ya kita nanti bisa menceritakan kembali gitu ya cerita orang lain ini ke orang lain lagi gitu, seperti itu. Konteksnya mungkin yang paling mudah seperti ini deh. Kalau memang ternyata udah ada cerita gitu ya dari Mbak Lutfiani sendiri gitu ya. Oh ya, saya pernah punya pengalaman seperti tadi gitu ya. Terus ini yang saya mau lakukan gitu kan selanjutnya gitu kan, walaupun dia cuma cerita aja gitu ya, dia mungkin nggak minta kayak dikasih saran gitu kan, nggak minta gimana nih gitu ya dari teman-teman, tapi dengan dia cerita terus kita dengerin, ketika ada orang lain yang ngobrol sama kita nih gitu ya, aku lagi butuh gitu ya orang atau kandidat gitu ya dengan apa pengalaman ini terus kita ingat kita baru ngobrol gitu ya sama Mbak Lutfiani, kita bisa aja sampaikan ke orang ini, oh iya kemarin baru ngobrol nih, ada namanya gitu ya, Mbak Lutfiani, ini dia juga sekarang lagi cari kerja nih, mungkin bisa connect ya. Nah itu tuh, seperti itu. Jadi dengan mengkomunikasikan apa yang kita ceritakan, terus kita juga mendengarkan gitu ya ketika orang lain bercerita, ketika nanti ada pihak lain atau pihak ketiga setelah itu yang mengkonfirmasi gitu ya, oh ya ini kemarin saya baru dengar nih gitu dari orang lain ini. Nah itu tuh bisa bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau kita nggak mendengarkan, cuma mendengar, oh ya udah gitu kan, dia cuma lagi cerita gitu aja, dan jadinya nggak ada validasinya juga gitu kan di kita, ya yang penting ya udah kita udah kesannya gitu ya tanda kutip tuh mendengar gitu, seperti itu. Ini lebih ke pertukaran informasi gitu kan sebenarnya. Kalau kembali ke diskusi gitu ya dengan siapapun, kalau kita saling mendengarkan, kita jadinya tahu gitu kan, kita nanti harus bereaksi seperti apa. Tapi kalau bahkan kita tuh nggak paham inti yang kita lagi dengarkan itu seperti apa, ya jadinya nggak kemana-mana gitu kan. Bener nggak sih tadi dia ngomong gini, terus kalau misalnya mau bereaksi atau berkomentar ini, mikir lagi gitu ya benar atau enggak gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih pertama kita terbuka dulu dengan apa pemikiran kita gitu ya, dengan berbagai macam hal-hal yang ada gitu. Nah terus ketika kita tambahkan itu dengan mendengar, dengan mendengarkan, nah itu tuh jadi klop gitu ya tadi gitu. Ideally gitu ya dari pengalaman saya ini tetap harus dilatih walaupun udah tahu ilmunya seperti apa. Oh ya saya mungkin udah cukup terbuka, saya udah mungkin cukup mendengar. Tapi kembali tadi gitu ya, ini nggak ada benar nggak ada salah. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing gitu untuk latihan ini. Dan mungkin nanti justru akan ada pengalaman-pengalaman di depan sana yang bisa melatih skill ini. Jadi tidak dengan hanya belajar sekali itu akan langsung memahami, tapi paling tidak sudah tahu dulu gitu dasarnya seperti apa. Jadinya nanti ketika ada ya sesuatu kejadian pengalaman, oh ini nih saatnya mempraktekkan skill itu gitu ya, terbuka, mau mendengarkan gitu, seperti itu. Thank you teman-teman ya yang udah volunteer untuk latihan di sini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kenapa sih jadinya dua skill ini penting gitu ya? Dan saya klaim sebagai kunci menghadapi hidup. Tapi di sini akan saya bilang lagi, paling tidak ini untuk hidup saya cukup berguna gitu. Karena bertemu dengan banyak orang setiap hari itu kadang-kadang ada plus minusnya gitu ya. Di satu sisi plusnya deh gitu, pastinya banyak menambah wawasan sekali gitu ya, belajar dari orang baru gitu. Tapi ya minusnya itu saking banyaknya, mana yang benar-benar relate gitu kan dengan saya gitu kan, apakah memang itu cocok gitu buat saya. Jadinya malah ada pemikiran tadi gitu ya, keterbatasan untuk menerima gitu sebenarnya wawasan baru itu. Karena kalau misalnya
disimpulkan lagi, dua hal ini yang kita kedepankan dalam berinteraksi gitu ya, baik di dunia pribadi atau dunia profesional, yaitu ujung-ujungnya hubungan sama manusia lain, gitu, seperti itu. Nah, saya coba simpulkan kalau dari saya sendiri, nanti ada beberapa hal ya yang menurut saya cukup bisa dibilang itu ya gimana gitu ya, bisa ngebantu saya. Tapi sekarang nih kalau dari udah sejam gitu ya di webinar ini, saya mau tahu juga pendapat teman-teman di hidup teman-teman sendiri, gimana sih kalau misalnya punya skill ini gitu ya, keterbukaan sama mendengarkan ini ngebantu menghadapi tantangan hidup teman-teman. Itu apa sih yang akan terjadi gitu di hidup teman-teman kalau menghadapi hidup ini dengan dua skill ini? Mungkin boleh share, ini agak ribet ya, saya juga bingung gimana nanyanya. Mungkin boleh di-share lagi di kolom chat, atau mungkin ada yang mau share juga gimana gitu ya, dua hal ini bisa membantu. Oh ya, silakan Mbak Lutfiani. Oke, thank you Kak sebelumnya. Sebenarnya saya setuju banget ya tentang masalah keterbukaan dan mendengarkan bisa menghadapi tantangan hidup, bisa membuat kita jadi lebih berkembang ya. Cuma sayangnya kadang tuh kita itu nggak sadar. Maksudnya gini, kita merasa sudah mendengarkan, kita sudah merasa terbuka, ternyata bagi orang lain kita tuh belum gitu. Dan contohnya misalnya pengalaman eh, saya tuh eh, orangnya ya mungkin tanpa sadar ya karena pembawaan dari kecil. Ketika ketika disuruh kayak gini, "Oh saya nggak merasa bakat di situ, nggak bisa, dulu pernah ngelakuin tapi gagal," kayak gitu. Jadi kayak malah, bukannya ketika dikasih nasihat, ya udah misalnya coba aja jualan atau coba aja promosi, bikin kelas, ngajar, kayak gitu. Tapi saya anggap, "Ah, nggak mau ah, takut," kayak gitu. Nah, di situ tuh, saya merasa berarti saya tuh sebenarnya orang kurang terbuka gitu, karena alasan-alasan, eee, pengalaman atau ketakutan pribadi atau asumsi berlebihan yang kita miliki, padahal kita belum pernah mencoba gitu kan. Nah setelah kalau saya pribadi sih, mulai merasa terbuka setelah melihat orang lain. Dalam artian gini, ketika saya lihat orang yang sekarang ketika mengajar atau ketika berbicara di depan itu bagus, hebat, lalu saya lihat dulu video pertamanya ketika, mereka masih berbicara awal-awal, di awal gitu kan, oh ternyata mereka juga pemalu, mereka juga masih banyak salah, tapi mereka tetap lanjut gitu, mereka nggak berhenti. Dari situ saya baru mulai, "Oh iya ya, berarti it's okay," gitu, it's okay untuk melakukan kesalahan. Nah dari situ baru mulai bisa terbukaan untuk menerima dan mengeksekusi saran-saran dari orang lain, seperti itu sih, Kak. Oke, terima kasih Mbak Lutfiani udah sharing ya. Jadi ini disclaimer ke teman-teman yang lain, ini adalah untuk hidupnya Mbak Lutfiani gitu ya. Jadi nggak secara umum, mungkin nanti akan berbeda-beda pengalamannya di setiap teman-teman. Yang mau aku highlight tadi dari sharingnya Mbak Lutfiani adalah setelah disarankan bikin kelas dong, apa dong gitu ya, nggak mau gitu ya, takut. Nah berarti sebenarnya saya bukan orang yang terbuka gitu ya, tapi tertutup. Ini menarik gitu ya, karena buat beberapa orang menjadi terbuka tuh berarti tuh harus jadi ekstrovert gitu ya, apa-apa harus cerita gitu ya, apa-apa harus bilang gitu ya. Nah sebenarnya enggak. Jadi terbuka di sini ya tadi gitu ya, bagaimana kita bereaksi terhadap saran orang lain, terhadap pendapat orang lain, terhadap informasi apapun, itu adalah bisa dianggap keterbukaan itu gitu ya. Apakah memang langsung tadi mendefinisikan, oh nggak mau ah, takut gitu ya untuk melakukan hal itu, padahal orang lain udah menyarankan gitu ya kepada kita. Itu keren banget ya Mbak Lutfiani, berarti udah cukup aware. Ternyata dari pengalaman itu, oh berarti memang belum terlalu terbuka nih ya, gitu kan, masih belum lihat kemungkinan. Ini hal yang bagus, udah sadar di awal, tapi terus ketika sudah menyimpulkan, oh untuk apa? Untuk menjadi lebih terbuka tuh seperti apa?
gitu ya, karena ternyata kan banyak sebenarnya manfaatnya gitu ya nih, karena apa, udah ada juga nih yang share ya di kolom chat, melancarkan hubungan dengan someone spesial. Ya buat beberapa orang value dalam hubungan atau relationship itu adalah terbuka gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang ditutupi gitu ya, belum berani untuk membuka diri, mungkin ya sulit gitu ya di dalam hubungan untuk berdiskusi, berkomunikasi. Nah, jadinya nanti nggak lancar gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga yang bilang bakalan bermanfaat banget nggak sih? Nah, konflik dengan orang lain bisa dikurangi, saling memahami, dan dapat berkembang pesat juga. Ya, intinya kalau kita terbuka, ya nggak cepat baperan gitu ya atas apapun, kita mau terbuka kepada kesempatan itu. Kalau tadi ceritanya Mbak Lutfiani gitu ya, oh ya coba buka kelas gitu ya atau apa gitu ya, bisa juga gitu kan berbicara di depan orang banyak gitu, seperti itu. Mungkin pikiran akan hal itu tuh udah overwhelming, itu apa ya bahasa Indonesianya, udah gimana ya, bikin kita tuh ngerasa deg-degan sendiri, terus overthinking bisa apa enggak gitu ya. Bahkan itu nggak ada pemikiran, oh iya bagus juga ya gitu ya sarannya, mungkin nanti saya bisa ke arah situ, cuma kayaknya banyak nih yang harus saya pelajari. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman, kalau menjadi terbuka dan mendengarkan itu ya berarti willing, apa ya, mau untuk mengambil kemungkinan itu gitu. Jadi udah tahu misalnya kalau ternyata hal yang harus dilakukan, misalnya tadi ya mau promosi, banyak yang harus dilakukan tuh ribet kayaknya. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan satu persatu. Jadi kita lebih apa, membuka diri, mendengarkan juga, mendengarkan diri sendiri ya, bahkan ya bukan dari orang lain juga, apa yang kita mau, apa yang apa bisa kita tambahkan gitu ya di dalam tadi mencapai tujuan kita. Tapi awalnya memang harus terbuka dulu dan mau mendengarkan apa yang terjadi. Thank you banget gitu ya tadi Mbak Lutfiani udah sharing. Kalau disimpulkan nih benar banget dari komen-komen yang udah ada di kolom chat. Ya pertama, menjalin hubungan yang lebih baik gitu ya, menyelesaikan konflik dengan lebih efektif. Kalau ini benar-benar di bagian mendengarkan gitu ya, karena ya kadang kita mendengar untuk membalas dia ngomongnya apa gitu kan ya, you hear to reply gitu ya, kalau kalau nggak salah ya istilahnya kayak gitu, you listen to reply gitu ya, tapi sebenarnya lebih ya udah dengerin dulu dari perspektif dia seperti apa, terus kita kasih tahu perspektif kita seperti apa. Nah, konflik itu mungkin nggak nyaman buat beberapa orang, tapi ya dengan terbuka, dengan mau mendengarkan, ya ini prosesnya gitu ya, itu bisa bisa terjadi baik dalam pribadi ataupun profesional gitu, seperti itu. Terus ngebantu pengambilan keputusan yang lebih baik, karena di sini jadinya kita belajar berpikir dari berbagai sisi, berbagai perspektif gitu ya, untuk mengambil keputusan yang terbaik buat kita gitu. Dan keputusan ini atau pemikiran-pemikiran ini bisa berbeda di setiap orang. Again, saya ingatkan selalu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi bagaimana kita belajar gitu ya dengan dua skill ini, terbuka, mendengarkan itu mempermudah apa di hidup kita, kurang lebih sebenarnya seperti itu. Mungkin dari sini nanti teman-teman menemukan pengalaman tadi gitu ya, atau kejadian yang oh sebenarnya ini bisa diatasi dengan skill tadi gitu ya, terbuka dan mendengarkan. Itu boleh juga gitu, nanti kita share-share lagi. Misalnya nanti ada yang mau connect sama saya juga di LinkedIn, atau kita mau ngobrol lagi, coba ya kira-kira dari hari ini aja itu akan mengalami apa, karena udah tahu nih ilmunya seperti apa. Nah, sebenarnya hanya sampai situ materinya, cukup singkat ya. Ternyata tadinya saya plot ini tuh 2 jam, tapi tentunya dengan ini sih, dengan tanya jawab juga gitu. Nah, di sini saya buka aja, mungkin ada yang mau sharing atau yang mau tanya gitu ya. Mungkin kita bisa coba gali lagi, diskusi lagi, kira-kira seperti apa sih tentang dua skill ini. Mungkin ada yang mau tanya di sini lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau mau open mic, ayo gitu ya, kita diskusi.
atau ada yang mau sharing gitu ya, kira-kira dari pengalaman yang udah dialami nih, udah termasuk terbuka belum sih gitu ya, udah termasuk mau mendengarkan belum sih? Mbak Meti, Iya, silakan Mas Fran. ya mau nanya nih. Seumpama kita berusaha untuk terbuka, kita mau untuk terbuka, kita mau mendengar pendapat dari orang lain. Tetapi bagaimana caranya kita menemukan orang yang tepat untuk memberikan masukan yang kita butuhkan gitu. Karena sekalipun terbuka terhadap pendapat orang lain, belum tentu pendapat itu nyambung atau berkualitas gitu ya. Nah, bagaimana menemukan seseorang tersebut gitu yang bisa memberikan masukan berkualitas? Oke, baik. Terima kasih ini pertanyaannya ya, Mas Frans. Jadi ini akan jadi latihan yang bagus nih buat Mas Frans dan juga mungkin buat teman-teman lain yang relate, bahwa terbuka dan mendengarkan itu bisa jadi mindset yang tepat. Ketika Mas Frans bertanya tadi gitu ya, bagaimana kita menemukan orang yang tepat untuk masukan berkualitas. Nah, ketika mungkin Mas Frans sudah punya orang-orangnya gitu ya, oh kayaknya saya mau nanya ke dia nih, tapi saya nggak tahu sebenarnya masukannya itu akan berkualitas atau tidak. Nah, inilah saatnya untuk melatih terjadi terbuka tadi. Gitu. Karena kalau kita tidak tanyakan anyway ke orang itu, kita nggak akan pernah tahu dia masukannya berkualitas atau tidak buat kita. Itu satu. Itu terbuka ya. Nah, nanti ketika mungkin sudah ketemu sama orangnya gitu ya, oke, saya mau coba cari masukan yang berkualitas, saya siap terbuka untuk menerima masukannya. Masuklah sih mau mendengarkan itu. Intinya adalah mau mendengarkan dulu. Nanti di belakang ketika sudah kita dengarkan, baru kita simpulkan apakah itu berkualitas atau tidak. Nah, kalau masalahnya di sini lebih ke persyaratan gitu ya, supaya orang ini tepat buat kasih masukan ke kita dan berkualitas, mungkin Mas Frans punya kriteria sendiri. Nah, itu juga bisa. Gitu. Tapi intinya setelah kita menemukan orang itu, walaupun kita udah ngerasa hal-hal yang kita tuliskan, oh iya nih, ini orang yang tepat buat saya, masukan dia berkualitas nih, itu tidak akan tervalidasi kalau kita belum benar-benar berkomunikasi dengan orangnya. Gitu, Mas Frans. Gimana? Oke, artinya ya memang mesti ditanya ya untuk tahu Yes. untuk tahu dia dapat memberikan yang kita harapkan atau tidak. Betul. Gitu, seperti itu, Mas. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. 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 Makasih. Terima kasih. Nah, ada lagi apa? Coaching sama. Ya. Oke. Gimana kira-kira ada yang mau nanya lagi soal lebih terbuka dan mau mendengarkan, atau ada yang mau sharing pengalamannya gitu ya, mungkin mau validasi kalau yang saya udah lakukan nih termasuk lebih terbuka nggak gitu ya, atau udah mau mendengarkan atau enggak gitu ya. Nah, ini boleh banget teman-teman di forum ini. Oke, silakan. Ini ada yang raise hand, tunggu, saya nggak bisa lihat. Oke. Halo Mama Izi, apakah suaraku masuk? Suaranya masih agak kecil, mohon maaf. Arya, apakah udah cukup berat? Wait ya, aku coba besarin volume dulu. Halo? Boleh dicoba lagi? Ya, silakan. Oke. Terima kasih kesempatannya Mbak Meiti. Salam kenal rekan-rekan semua. Nama saya Bebe. Di kesempatan ini saya pengen sharing aja. Kebetulan pertama saya mengonfirmasi ya tema Mbak Meiti dan semua pembahasan di sini bahwa keterbukaan dan kemampuan mendengarkan itu benar-benar lebih banyak manfaatnya untuk hidup gitu ya. Kalau saya pribadi sedikit cerita, skill alamiah ini tuh mengantar saya ke karir yang sebenarnya kalau saya cuma mengandalkan
lulusan saya aja, kayaknya kesempatannya tipis. Tapi karena saya menggali potensi yang saya tanda kutip alamiah, karena sejak kecil saya punya, apa ya, katakanlah dorongan ke situ, maka dia membuka banyak potensi karir untuk saya, gitu. Yang bahkan kalau orang awam lihat tuh kayak beda banget dengan jurusan terakhir saya, gitu. Nah, tetapi dalam pengalaman saya yang mungkin saya bisa sebutkan, saya lulusan sastra Jerman, tapi kemudian kerja saya banyak di sektor non-profit untuk pengembangan diri komunitas ataupun anak muda gitu. Saya ingin cerita tentang dan juga berdiskusi ke Mbak Meiti terkait potensi agak gelapnya gitu. Jadi ketika seseorang itu menunjukkan keterbukaan dan kemampuan mendengarkan, dalam pengalaman saya juga kerap bertemu dengan dua tipe oportunis, meskipun saya tidak menyalahkan mereka ya, kehidupan dan latar belakang mereka yang mungkin membuat terciptanya sifat oportunis itu. Jadi oportunis yang pertama adalah akhirnya ada kategori anak muda yang kemudian bergantung, hanya bergantung aja kepada seseorang mentor atau seorang coach yang punya keterbukaan dan kemampuan listening itu. Jadi mereka sendiri tidak mau berkembang, mereka hanya ingin diarahkan, diarahkan, dan diarahkan gitu. Nah, di titik itu Mbak Meiti, kadang posisi mentor dan coach ini harus gimana ya gitu, karena battle mereka kan akhirnya pada diri mereka sendiri kan, at the end, bukan dengan kita seterusnya gitu. Kemudian yang kedua, sisi gelapnya dalam tanda kutip adalah ada orang yang memanfaatkan kita balik gitu. Menurut saya pribadi, orang yang memiliki skill keterbukaan dan mampu mendengar itu rata-rata MBTI-nya protagonis advokat, yang dalam arti adalah orang yang pengen membantu orang lain gitu secara tulus. Nah, kadang ketulusan ini bertemu sama orang yang wah, aku gunain kamu aja, aku pengennya yang lebih mudah, jadi kamu yang ngelakuin semuanya kayak gitu. Nah, saat bertemu dengan jenis oportunis yang kedua ini muncul pergulatan batin yang sebenarnya tingkat profesionalisme saya dan membantu orang tuh seperti apa gitu. Jadi saya ingin berbagi itu kepada Mbak Meti dan juga rekan-rekan di sini bahwa uh, kita kalau sudah ada di ranah ini kadang akan ada di satu titik yang mau nggak mau dreaming gitu, mempertanyakan kembali kita sudah sejauh mana dan apakah benar yang kita lakukan. Tapi ya, at the end saya menyepakati juga ke Mbak Meti bahwa kita nggak boleh kalah sama katakanlah sisi gelap itu dan tetap mempertahankan ini dengan prioritas pada diri kita, menurut saya at the end gitu. Terima kasih Mbak Meti atas kesempatannya. Saya ingin berbagi dan senang bisa sharing di sini. Sih untuk sharingnya ini cukup cukup sebenarnya relate gitu mungkin dengan pengalaman teman-teman yang tadi gitu ya, mungkin ngerasa selama ini tuh sudah memiliki gitu ya sikap terbuka, mau mendengarkan, tapi ada juga gitu ya sisi gelapnya. Nah, thank you banget udah sharing ya Bebe. Jadi di sini ada beberapa hal yang mau di highlight gitu dari sharingnya tadi. Yang pertama, yang paling sering mungkin orang tanyakan juga, apakah saya salah jurusan gitu ya ketika kuliah gitu. Terus tadi ada cerita gitu ya, saya jurusan sastra Jerman, tapi akhirnya bekerja ke lebih yang non-profit atau komunitas pengembangan diri gitu ya untuk anak muda. Nah, untuk kasus seperti ini saya sering temui juga dalam karir coaching atau mentoring. Tapi kan saya jurusannya ini Kak, saya mau kerjanya ini gitu. Tapi ternyata cukup sulit gitu ya dalam hal untuk mencari pekerjaan di sektor itu dan tidak mau terbuka gitu dengan posisi lain, padahal sedang butuh nih experience-nya atau pengalaman kerjanya seperti itu. Nah, dengan menjadi terbuka, berarti kan tadi mau mengambil kesempatan untuk bekerja di bidang lain misalnya. Mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi let's say, oke, saya open dulu deh gitu ya untuk kesempatan ini. Saya mau belajar gitu dari kesempatan ini. Terus di perjalanannya pasti mau mendengarkan gitu kan. Dan mau mendengarkan ini dalam arti belajar hal baru lagi. Karena sangat berbeda gitu ya dengan background pendidikan sebelumnya. Itu ya salah satu yang mau saya highlight. Kalau udah tertutup, udah jelas ya kesempatannya kemungkinan akan tertutup. Tapi kembali ini
beda-beda situasi dan kondisi di setiap orang. Nah, mengenai sisi gelap dari sudah memiliki skill ini, muncul gitu ya yang namanya tadi tipe-tipe oportunis di hidup kita, di mana ketika mereka juga udah paham, oh kita orang yang terbuka, kita mau dengerin, jadinya malah satu bergantung atau dua dimanfaatkan. Nah, sebagai mentor sendiri adalah challenge kita gitu jadinya, bagaimana kita terbuka gitu kan ya, bahwa emang orang-orang seperti ini ada gitu. Itu dulu sebenarnya ya yang yang paling penting, bahwa di setiap perjalanannya kita akan menemukan berbagai macam karakter orang yang akan berdiskusi dengan kita, yang akan coaching dengan kita, yang akan mentoring dengan kita. Ya kitanya harus open gitu ya kepada kemungkinan ini. Terus sebenarnya dari yang mau mendengarkan ini bisa kita breakdown lagi gitu. Ketika kita tahu ada yang bergantung sama kita gitu. Nah, itu akan kita kembaliin ke mereka. Challenge-nya adalah kita tanyakan mereka mau bergantung sampai kapan. Mungkin ini tadi lebih ke style komunikasi gitu kan. Apakah kita memang direct aja gitu ya, tegas nanya ke mereka, atau mungkin ada cara lainnya gitu ya. Kita kasih parameter-parameter ke mereka sehingga pada akhirnya kita sendiri bisa ngukur kemampuan kita untuk sampai nantinya ngelepas mereka itu berapa lama gitu ya, seperti itu. Kalau career coaching, praktek yang sering dilakukan selama ini kan biasanya itu datang dengan time plan gitu ya, minimal 1 sampai 3 bulan gitu ya untuk orang coaching dengan kita. Jadi kita harus pantau misalnya setiap seminggu sekali. Tapi kalau mentoring karena itu mostly kebanyakan adalah sharing pengalaman dan one time only gitu ya, bisa aja emotional attachment-nya nggak terlalu banyak gitu seperti itu. Akhirnya lebih ke PR-PR apa yang kita kasih gitu ya ke orang-orang yang tadi bergantung gitu kepada kita sampai akhirnya kita juga punya perasaan oh kita udah bisa ngelepas dia nih. Nah masalah dia mau bergantung terus sebenarnya kan sesuatu yang bukan bisa kita kontrol karena ada di dia gitu ya. Tapi dari kita bisa kasih parameter seperti apa. Kalau untuk yang memanfaatkan, nah ini sebenarnya lebih ke tadi gitu ya. Kayaknya draining gitu ya, energi kita habis nih kalau sama orang yang seperti ini. Nah, karena kita udah aware sama diri kita seperti itu, tapi kita juga open sebenarnya bahwa ada orang-orang seperti itu. Akhirnya tadi yang skill mendengarkan lebih ke mendengarkan diri sendiri. Boundaries kita sampai mana, gitu ya. Kalau misalnya ditanya harus seperti apa, pasti akan kembali ke karakter masing-masing. Again, nggak ada yang benar, nggak ada salah. Setiap orang punya caranya sendiri gitu ya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi tadi gitu ya mendengarkan diri sendiri, apakah kita akan mau selalu ngerasa seperti itu dimanfaatkan atau kita ubah lagi mindsetnya gitu kan? Apakah dari pengalaman ini saya bisa belajar apa? Gitu seperti itu. Kalau misalnya kita tanyakan terus ke diri kita sampai akhirnya mungkin kita udah tahu batasannya sampai mana. Oh ya, kayaknya harus ada tadi gitu ya ketegasan atau direct gitu terhadap orang ini, bahwa kita hanya bisa memberikan energi kita ke mereka itu sampai sejauh mana. Tentunya dengan style komunikasi yang berbeda ya di antara teman-teman gitu. Tapi benar gitu ya, thank you banget buat sharingnya. Instead of mempertanyakan apa gitu ya sebenarnya yang udah kita lakukan ini benar gitu ya atau enggak, kembali ke prioritas diri kita sendiri gitu. Dan kita udah meluangkan waktu kita gitu ya, energi kita untuk orang lain, dan dengan menjadi terbuka ini ternyata juga nggak positifnya aja ada gitu ya, sisi gelapnya seperti apa. Dan aku akan kembalikan tadi ya ke 4 agreements yang di awal tadi gitu, karena sama ketika kita melanggar agreement itu ternyata bisa diulang terus dan kita sadar sama. Ketika kita sadar, oh kita ternyata masih belum terlalu terbuka, kita ternyata masih belum terlalu mendengarkan. Oke, mulai lagi gitu ya dari awal. Nah kalau udah ada niatan seperti itu, yang akan selalu berubah juga di setiap pengalaman hidupnya, akan lebih mudah juga nih buat kita untuk menerima gitu ya. Kalau bahasanya apa, cepat move on lah ya, gitu move on dari ini seperti itu. Thank you Bebe udah sharing. Mungkin saya terima untuk satu pertanyaan atau sharing terakhir. Setelah itu kita epilog ya, penutupan. Ada lagi kah kira-kira?
yang mau sharing atau mungkin mau nanya? Oke. Nah, kalau enggak, aku akan coba simpulkan gitu ya dari webinar hari ini. Again, terima kasih buat yang udah ngikutin dari awal sampai akhir di webinar ini. Hari ini saya banyak dapat perspektif baru juga, nggak cuma searah gitu ya. Saya mau sharing pengalaman tentang lebih terbuka dan mau mendengarkan, tapi justru saya juga banyak nih dapat perspektif lain dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin untuk summary, saya nggak akan bisa janjiin bahwa skill ini istilahnya akan langsung berdampak gitu ya ke kehidupan teman-teman. Tapi it's good to know bahwa dengan belajar dua skill ini itu insya Allah lebih mudah gitu ya untuk menghadapi hidup. Karena banyak banget yang terjadi dalam hidup kita nggak bisa stuck terus aja di satu tempat yang sama gitu ya, dengan terbuka dan mendengar orang lain, itu kita udah membuka kesempatan gitu buat diri kita sendiri. Dan ketika kita buka kesempatan itu juga tahapan berikutnya lagi ya untuk tadi ke level yang lebih menjadi lebih terbuka, karena dengan satu kejadian kita udah bisa menyimpulkan ya apakah kita memang orang yang terbuka atau mau mendengarkan, tapi kita pasti akan terus di challenge gitu sama hidup ini ke pengalaman-pengalaman yang lainnya gitu, seperti itu. Mungkin kalau dari saya sendiri tantangan buat teman-teman ya yang udah ikut, coba deh seminggu ke depan itu melihat hidup dengan dua skill ini gitu ya, lebih terbuka, mau mendengarkan, itu tuh benefitnya tuh gimana sih gitu ya buat teman-teman. Biasanya tanpa sengaja kalau kita belajar ilmu baru, apakah kesempatan itu akan datang sendiri ya supaya kita praktek, atau ya kita coba ubah gitu mindset kita, dan mengingat lagi benar nggak ya yang udah saya reaksikan gitu ya terhadap orang lain tuh benar-benar skill yang udah saya pelajari menjadi terbuka dan mau mendengarkan. Paling itu kalau dari saya, thank you banget buat teman-teman yang udah join di hari ini, meluangkan waktunya ya di Sabtu pagi. Saya sangat menghargai teman-teman semua. Oh ya, saya mau dokumentasikan Zoom ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bisa on cam, boleh on cam sebentar. Aku mau foto ya, boleh ya. Oke. Nah, ditunggu ini buat teman-teman yang mungkin mau Oke, udah semua ya sepertinya ya. Oke, semua ya. 1, 2, 3. Oke. Mau pakai gaya yang lain kah? Pakai gaya yang lain. Yuk pakai gaya yang lain yuk, biar kita cerah menghadapi hari Sabtu. 1, 2, 3. Lagi. Oh, ada yang udah buka lagi nih. 1, 2, 3. Oke, thank you so much teman-teman udah menghadiri webinar hari ini ya. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam hidup kita dengan dua skill baru yang kita pelajari. Aku mau minta yang terakhir adalah teman-teman mengisi feedback supaya saya juga punya bahan untuk evaluasi ya buat saya sendiri. Siapa tahu nanti saya bisa buat webinar lagi. Ini saya share ya linknya di kolom chat for feedback. Oke. Ini untuk feedbacknya silakan diisi buat teman-teman. Terus saya juga mau share ini URL LinkedIn saya. Ayo kita connect gitu ya. Kita temenan di LinkedIn. Silakan yang mau add juga. Oke. Nah, ini mungkin saya tunggu sampai
Mungkin teman-teman yang udah isi feedback form bisa kasih jempol gitu ya. Atau mungkin nanti saya akan share juga nih di link linknya ini di grup chat kita ya, di grup WA. Oke, itu aja sih sebenarnya, sekian. Terima kasih. Selamat berakhir pekan teman-teman semua. Semoga bermanfaat webinar hari ini untuk kita semuanya dan kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih baik lagi. Amin ya. Terima kasih semuanya. Saya izin tutup ya untuk Zoom-nya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Ya, sukses kita semua ya. Terima kasih.